Oke dok, kemudian gini, anjuran latihan fisik apa yang seharusnya dikerjakan ya, yang bisa, ya tadi udah disampaikan sih ya Dokter Elina, ada pilihan-pilihan. Bisa diulang lagi nggak? Kira-kira anjuran yang tadi selain patokannya fit itu, jadi frekuensi, intensitas, kemudian time-nya, durasinya berapa, sama tipe latihannya seperti apa. Kemudian ya apa aja sih yang ada, renang sudah disebutkan, kemudian lari, jogging, lari, kemudian apa lagi? Kalau permainan lari, sepeda bisa ya, renang, jalan. Kalau sepeda itu bagus ya dok? Bagus dok. Bagus ya? Sekarang makanya saya selalu bilang mana yang suka gitu. Kalau seperti saya misalnya saya suka lari, jadi ya udah saya lakukan apa yang saya suka gitu dok. Oke. Jangan patokan tren sekarang beli sepeda, dan lari beli sepatu lari semua, dan renang beli baju renang semua gitu ya. Apa yang kita passion kita kemana olahraganya itu ikutin. Itu yang bisa kita Tetapi lakukan. harus frekuensinya teratur, intensitasnya cukup, kemudian time-nya, durasi kita melakukan olahraga itu tepat ya dok. Tepat waktu. Oke Dokter Helena. Ingat juga ya dok, kadang-kadang nih ada nih beberapa yang pasien gitu ya, pingin untuk menurunkan berat badan, terus dia udah milih gitu ya apa yang dia suka, misalnya dia suka sepeda, tapi kenapa kok berat badan atau capaian target yang dia inginkan tuh nggak tercapai gitu. Itu ada juga yang kadang-kadang bertanya, saya udah nih melakukan ini, tapi kok kenapa nggak turun-turun gitu kan dok. Nah itu yang kita harus evaluasi lagi ke belakang, apakah yang tadi sudah saya sampaikan yang fit itu sudah benar-benar dilakukan dengan baik. Kadang-kadang kan olahraga tapi tidak sesuai dengan intensitas yang kita harapkan gitu, sehingga penurunan berat badan pun juga tidak tercapai gitu. Atau barangkali gini, kontinuitasnya itu. Betul, ya, dok. Keteraturannya itu yang itulah frekuensi juga ya dok ya. Kalau frekuensi 3 kali minggu, hanya sekali doang seminggu. Baru ini udah capek lagi, malas lagi, mager, malas gerak ya, udah diem lagi. Ya nggak akan berdampak ya. Betul. Segala sesuatu kalau dilakukan terus-menerus secara teratur dan dengan intensitas yang cukup, dengan durasi yang cukup, akan memberikan hasil juga yang baik. Karena tadi kan ngebakar lemak itu ada terjadi di 30 menit ya. 30 menit pertama dari latihan. Betul sekali. Terus gini dok, kan kita sudah mau melakukan fisik, selain komorbid apa sih yang diperhatikan, yang harus diwaspadai? Yang harus diwaspadai ya memang komorbid itu juga hal yang penting ya dok ya. Misalnya pada pasien dengan hipertensi, nah itu juga kita harus ini juga tensi yang tekanan darah yang berapa yang memang dianjurkan untuk bisa melakukan aktivitas fisik gitu kan. Karena kan pada pasien-pasien dengan hipertensi pun juga mereka sangat menginginkan gitu dok. Jadi pertanyaan mereka kadang-kadang nih, kalau tensi saya segini saya boleh nggak sih untuk melakukan olahraga gitu kan. Nah ini sih sampai dengan saat ini saya berpatokan pada tekanan darah 180/100 itu lebih dari sama dengan itu kita tidak anjurkan gitu dok. Lebih atau sama dengan? Iya betul. Nah artinya makanya di bawah 180? Di bawah itu bisa. Nah jadi kenapa itu juga penting ya dok, misalnya apa persiapan ketika mau untuk melakukan olahraga atau aktivitas fisik sehingga dia ketika misalnya ketika misalnya mau melakukan aktivitas itu dia bisa gitu dok. Jadi biasanya saya anjurkan, nah misalnya dia mengkonsumsi obat penurun tensi gitu ya dok. Jadi misalnya dia minum 2 kali sehari. Nah ketepatan untuk meminum obat itu tentunya juga akan membuat tekanan darah juga kan akan stabil. Nah ketika dia pagi hari mau melakukan aktivitas fisik atau olahraga juga pastinya tidak akan terganggu gitu dok. Jadi sangat tergantung dengan bagaimana komorbidnya ya. Iya betul. Jadi misalnya konsumsi obat hipertensi atau konsumsi obat gula. Nah itu juga penting dok, ketepatan untuk meminum obatnya sehingga ketika dia mau melakukan olahraga itu juga tidak terganggu gitu. Sobat Sehat Koja, bahwa ketika kita melakukan aktivitas fisik, dan saya yakin Sobat Sehat Koja yang lagi berobat dimanapun, terlebih lagi di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, RSUD Koja, pasti ingin sekali melakukan
rutinitas aktivitas fisik. Agar kita tidak terjadi hal-hal yang kurang diinginkan ketika melakukan aktivitas fisik, ada Dr. Helena, silakan konsultasi ketika berobat di Koja atau datang ke Koja untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada dokter penanggung jawabnya atau Dr. Helena Turnip sebagai spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk disarankan apa yang boleh agar sobat sehat Koja juga aman dalam melakukan gerakan fisik atau aktivitas fisik, tidak sembarangan. Karena ada beberapa kasus-kasus misalnya stroke gitu, boleh nggak melakukan aktivitas fisik? Boleh dok, boleh sekali. Hipertensi itu tadi udah disebutkan. Betul. Di bawah 180 per 100. Ya, atau untuk yang diabetes itu setidaknya di bawah 250 ya dok. Di bawah 250. Diabetes juga. Iya. Apalagi obesitas. Ya, sangat dianjurkan untuk agar dia tadi salah satu manfaatnya membakar lemak tadi. Betul. Sama pemilihan juga ya dok ya. Misalnya pada obesitas, terus kemudian pada kasus nyeri sendi, misalnya nyeri sendi lutut, ya sebaiknya juga tidak melakukan olahraga seperti lari atau mungkin jalan cepat. Jadi yang dianjurkan itu biasanya sepeda atau renang, betul. 2 olahraga itu. Kalau sekarang kan ada alat-alat di rumah itu kan, fitness di rumah misalnya kan, beli alat treadmill, beli sepeda statik itu, untuk kasus obesitas itu seperti apa? Harus ada pertimbangan lain nggak? Karena kan tadi bilang dengkul kita ini harganya lumayan. Gimana dok? Ya, kalau memang misalnya menginginkan untuk tetap melakukan di rumah itu bisa dok. Jadi saya biasanya suka menganjurkan, ayo dong lakukan di rumah. Sepeda juga kita nggak mesti sepeda baru gitu. Kadang-kadang saya suka anjurkan juga ke pasien, coba deh pergi ke pasar rumput atau mungkin kalau di pasar ular ada dekat sini ya. Jadi pada pasien-pasien yang imobilisasi lama dok, yang tira baring lama ya, itu kadang-kadang mereka kan kesulitan untuk berjalan. Nah, sebenarnya kita bisa mengakali itu yang buat goes sepeda itu kita minta ke tukang sepeda untuk dilepas, kemudian pasien bisa duduk di kursi dan melakukan aktivitas goes itu dok. Itu bisa dok. Jadi salah satu capaian yang kita inginkan adalah memperkuat otot quadriceps. Nah, karena otot quadriceps ini juga pada pasien-pasien geriatri atau pada pasien-pasien tira baring lama itu otot vastus medialis itu yang paling cepat sekali untuk menurun kekuatannya. Jadi penting sekali untuk kita bisa melakukan aktivitas dengan menguatkan otot quadriceps itu tadi dok. Untuk bergerak soalnya itu tungkai. Oke. Sobat sehat Koja itu salah satu tipnya. Barangkali tip-tip yang lain banyak sekali Dr. Helena yang akan disampaikan nanti atau silakan berkonsultasi dimanapun. Tidak juga harus di Koja, tapi di fasilitas kesehatan ada dokter-dokter yang siap menjelaskan seperti apa sih aktivitas fisik itu harus dilakukan untuk mempercepat barangkali kesembuhan, pemulihan daripada kasus tadi. Karena stroke, hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, dan lain-lain semua bisa melakukan aktivitas fisik. Cuman harus ukur frekuensinya berapa, intensitasnya seperti apa, kemudian time-nya berapa, durasi, dan tipe latihannya harus diperhatikan. Jadi intinya ayo kita bergerak. Karena kalau nggak salah tanggal 6 April ya. 6 April hari aktivitas fisik sedunia. Hari aktivitas fisik sedunia. Kalau bisa pada saat setiap tanggal 6 April kita taruh mobil, jalan dari rumah ke kantor. Biar bisa bergerak gitu. Iya dok. Terus kemudian gini, ada aplikasi juga dok. Di handphone kita tuh ada aplikasi mencatat gerak. Itu bermanfaat nggak? Bisa sih dok, bisa. Juga jam juga sekarang kan juga ada yang smartwatch, itu juga bisa mengukur untuk denyut nadi kita, heart rate kita itu juga bisa terukur dok. Jadi sana terus kemudian berapa langkah kita gerakan? Iya betul. Sebenarnya setiap hari kita harus melangkah berapa langkah? 3.000 langkah ya kalau yang langkah. Di ini ya. Cukup 3.000 langkah. Bisa kurus kayak Avan ya. Avan ini naik sepeda dokter. Gitu. Sepeda. Iya. Baru sedikit ya dok yang ini ya, sepeda ya. Tapi belum bisa mempengaruhi direktur dia.
Dok, di rehab medik di RSUD Koja, bisa nggak sedikit menjelaskan apa aja sih fasilitas yang ada di kita? Iya, di RSUD Koja, di poli rehabilitasi medik kita, kita sudah ada beberapa alat yang kita bisa lakukan latihan aerobik ya dok, seperti treadmill, kita sudah ada static cycle, kita ada. Kemudian untuk latihan strengthening, untuk penguatan kita ada beberapa seperti quadricep, kita ada quadricep bench untuk melatih kekuatan quadricep, kita juga ada. Bisa nggak untuk bentuk badan? Itu targetnya beda ya dok ya. Kalau buat di kita kan buat pasien-pasien komorbid kan lebih buat melatih aktivitas fisik yang dibutuhkan buat kegiatan sehari-hari ya dok. Ya mungkin nanti bisa ditampilkan video kita ada di sini dok. Ada pasien-pasien pasien stroke dok, pada pasien stroke. Bagaimana fisioterapi melakukan latihan terhadap pasien stroke. Oh ya, di kita dok di RSUD Koja ini kita setiap hari Jumat ada terapi kelompok. Terapi kelompok untuk yang dewasa kita lakukan pada pasien-pasien stroke. Untuk yang tumbuh kembang, yang pasien anak juga kita ada terapi secara berkelompok. Pasiennya udah banyak? Lumayan dok, lumayan. Jadi dalam satu sesi untuk latihan itu pasien stroke ini kita bisa kumpulkan 4-6 pasien. Jadi tujuannya selain untuk melatih aktivitas fisiknya, kebugarannya, pasien-pasien pun bisa sambil untuk ngobrol, bercerita ya dok ya, betul. Jadi mereka bisa saling menguatkan satu dengan yang lain gitu kan. Ayo kita lihat aktivitas di rehab medik di RSUD Koja. Bisa dijelaskan dok? Ini paralel bar ini latihan untuk berjalan pada pasien. Nah ini pasien kita, pasien stroke yang sedang dilatih untuk berjalan. Pasien ini selama ini memang datang ke kita ini dengan menggunakan kursi roda. Dan pasien ini cukup compliance-nya cukup baik karena dia merasa bermanfaat kan? Betul. Nah ini yang quadricep bench tadi tuh di pojok sebelah sana. Ini treadmill kita, sepeda, kemudian matras juga itu yang pojok situ untuk latihan shoulder well, untuk bahu, latihan lingkup gerak sendi. Telaten ya dok? Iya betul dok. Ini juga peran fisioterapi, bagaimana fisioterapi bisa memahami prinsip latihan dengan baik. Jadi dokter rehab medik kan tentunya membuat program presepan latihan untuk pasien. Nah, fisioterapi di sini bagaimana menerapkan kepada pasien-pasien sesuai dengan harapan yang kita mau capai. Hal ini sepeda statis ya? Iya, sepeda statis kita dok. Ini tidak terlalu beresiko terhadap lutut ya kalau itu ya, karena dia duduk ya. Betul. Karena tidak ada weight bearing. Betul. Ini treadmill kita. Di alat treadmill ini juga ada pengamannya. Ketika pasien juga ketika terjadi sesuatu juga pasien tinggal menarik. Itu langsung berhenti ya. Betul. Dan di sini juga kan karena ada pendampingan khusus ya dok dari fisioterapi, jadi fisioterapi pun juga bisa untuk mengevaluasi tanda-tanda vitalnya. Jadi dengan oximetri, dengan tensimeter mereka akan mengukur pada saat sebelum, ketika latihan dan sesudah latihan. Kira-kira seperti itu dok. Oke, luar biasa Dr. Helena. Sobat Sehat Koja, tidak terasa waktu kita sudah berakhir. Itu yang disampaikan Dr. Helena, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jaga kesehatan, jaga semangat, optimisme harus jaga. Salam sehat. Saya Dr. Banjar di RSUD Koja, di Koja Trainer Channel.